ketika kita itu bernafsu terlalu besar, justru doa yang terunggah kepada Allah itu akhirnya malah tertolak. Sebab nafsu itu cenderung akan selalu menjadikan orang lain atau objek yang kita nafsui sebagai korban pemuas hati kita. Yang ditemukan adalah ringsek, makin ringsek, makin ringsek, dan makin ringsek ini. Maka apapun, kalau kita itu hasratnya terlalu tinggi, kemauan apapun, keinginan apapun, kebutuhan apapun, kalau hasrat kita terlalu tinggi, kita terlalu bernafsu, pasti yang terjadi adalah kegagalan, dan kegagalan kita tidak akan pernah menemukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa ya. Ini saya mumpung ketemu dengan seorang sahabat. Saya ingin ngobrol, tapi kemudian karena bawa kamera syuting ya, kemudian kita rekam. Ya. Nah, pagi ini atau kesempatan ini saya mau membicarakan bahwa segala sesuatu makin kita nafsui, artinya kita makin bernafsu, maka justru yang akan kita alami adalah keringsekan. Makin bernafsu, kita itu makin ringsek. Gitu. Jadi segala sesuatu makin kita nafsui, makin ringsek. Energinya itu justru membunuh diri kita sendiri, mencelakai diri kita sendiri. Gitu. Nah, saya pernah punya cerita ya. Yang namanya nafsu itu apa sih? Nafsu itu sesuatu yang menakutkan sekali sama kita. Jadi nafsu itu sebetulnya sangat kita takuti. Dulu waktu ABG, waktu saya masih ABG, berarti ya sekitar tahun 2000, tahun 2000-an lah. Itu. Waktu itu saya masih usia-usia remaja. Nah, saya itu pergi ke Jakarta. Masih ingat itu, di Terminal Kampung Rambutan. Di sana, itu saya naik Metro Mini. Waktu itu menuju ke daerah mana lah saya lupa. Tapi saya ingat saya naik Metro Mini. Waktu itu belum ada Grab, belum ada taksi yang seperti sekarang, masih pakai Metro Mini, Bemo juga waktu itu masih ada. Ya, sekitar tahun 2000-an. Nah, ketika saya naik Metro Mini dari Kampung Rambutan, itu bareng-bareng satu rombongan bus, banyak penumpangnya di sana. Itu ternyata sopir dan kernetnya itu orang yang sengaja, memang mereka itu berniat berbuat kriminal, berbuat jahat. Nah, sampai di sebuah jalan, ketika di tengah perjalanan, itu tiba-tiba kernetnya itu menodong penumpang semuanya. Penumpang yang laki-laki itu ditodong. Jadi dimintai bayaran tidak sesuai tarif. Ya pokoknya waktu itu mungkin tarif sekitar 3.500-an lah. Tapi kami itu dipalak, itu sekitar rata-rata itu paling sedikit 20 ribuan. Ditodong itu. Dan mereka mabuk, dalam keadaan mabuk. Sopir maupun kernetnya. Nah, ini dengan penumpang laki-laki sama penumpang perempuan tapi yang tua-tua, yang sudah tidak cantik kayak gitu ya. Iyalah, ya yang udah gak cantik lah, gak menarik lah. Itu dipalaki semua itu. Lah, tapi kalau dengan perempuan dengan penumpang yang cewek, yang masih monot, ya, yang masih cantik itu, mereka tidak malak. Tapi apa? Mengeluarkan rayuan-rayuan maut. Jadi ngeledek, artinya mereka itu merayu kayak gitu loh. Nah, mereka ini kemudian merayu cewek. Nah, yang namanya rayuan itu mestinya wajahnya garang apa wajahnya penuh senyum? Kan? Penuh senyum, penuh ya menggoda kan?
Itu loh. Iya lah pokoknya memanjakan, menggoda ya gitu. Gak ada orang kemudian merayu kemudian wajahnya garang. Ah, nggak ada. Ini loh, dia senyum. Tapi senyum-senyum menggoda, senyum penuh nafsu. Itu. Yang terjadi apa? Si cewek yang kemudian digoda itu, lalu dikasih senyum kok. Kan seharusnya kan kita meresponnya dengan bahagia. Tapi enggak, karena senyumnya senyum menggoda, si cewek justru nangis. Ini. Nangis ketakutan. Loh kok bisa? Ada orang ngasih senyum, kemudian direspon dengan tangisan ketakutan kan? Nah, itu karena senyumnya adalah senyum menggoda. Lah, senyum menggoda ini adalah nafsu. Yang namanya nafsu itu akan selalu menjadikan orang lain sebagai korban kita. Itu loh. Nafsu akan selalu menjadikan orang lain atau objek yang kita nafsu itu menjadi korban kepuasan diri kita ya. Nah, ini si cewek itu posisinya dia itu mau dijadikan korban oleh si kernet Metro Mini ya, korban pelampiasan nafsu seksualnya. Sehingga apa? Si cewek ini ketakutan jadinya. Ternyata buka kelas training jelang Natal dan Tahun Baru. Banyak peserta yang meminta agar opening kelasnya diundur hingga 1 Januari 25. Masih ada waktu untuk mendaftar. Klik link deskripsi untuk info. Jadi nafsu ketika bergerak itu yang terjadi adalah menjadikan orang lain sebagai korban kita. Menjadikan sesuatu, menjadikan objek yang kita nafsui sebagai korban untuk memuaskan diri kita. Itu yang namanya nafsu. Makanya nafsu itu mematikan. Itu loh. Artinya kita itu akhirnya menjadikan orang lain itu mangsa. Gitu. Itu nafsu seperti itu. Menjadikan orang lain kita itu, menjadikan orang lain itu sebagai mangsa kita. Kita ingin dipuaskan, orang lain adalah korbannya. Nah, begitu. Orang lain adalah korbannya. Makanya yang namanya nafsu itu getaran energi, tapi energi yang rendah. Ini getarannya sangat rendah sekali yang namanya nafsu ini. Karena memang nafsu itu sesuatu yang mematikan sebab tadi itu menjadikan orang lain atau menjadikan objek sesuatu menjadi korban pemuas diri kita. Itu dudukannya di situ. Nah, di sini kalau kita itu melihat orang pacaran, nah ini, itu kira-kira mereka itu orang yang saling memadu kasih atau orang yang saling berantem itu? Ya, memadu kasih ya. Memadu kasih ya, memadu cinta ya. Kelihatannya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak. Yang namanya orang pacaran itu sebetulnya mereka adalah orang yang saling menjadikan orang lain sebagai pemuas dirinya. Lah iya coba, bagaimana orang yang pacaran, orang yang jatuh cinta itu tidak ingin dipuaskan oleh orang lain? Ya, yang namanya WA tidak dibalas-balas saja langsung tersinggung kan, marah, gitu kan. Cuman WA nggak dibalas kok sensinya seperti itu sih, bapernya sejauh itu. Karena apa sih? Ketika dia hasrat, ya ketika dia itu berhasrat mengirimkan WhatsApp, itu ya dia ingin dipuaskan oleh si pacar bahwa dia itu harus dipuaskan oleh si pacar bahwa si pacar itu memang harus menjadi pemuas hatinya. Orang jatuh cinta itu sebetulnya orang yang cari korban apa orang yang mencari cinta? Mencari cinta. Mencari korban. Lah iya kan, orang jatuh cinta itu akhirnya apa? Dia berusaha mengikat orang yang dicintai sebagai pemuas hatinya. Saya itu rindu sama kamu loh. Ayo sekarang kita bertemu. Berarti orang lain itu adalah
korban kita, untuk memuaskan hati kita. Aku rindu. Kalau kemudian apa? Dia tidak mau menuruti apa yang dia inginkan. Maka apa? Dia sakit hati. Kemudian disebut sebagai patah hati. Nah, makanya sebetulnya orang yang jatuh cinta itu adalah orang yang mencari kepuasan dari orang lain. Kemudian apa? Menjadikan orang lain, orang yang dicintainya, korban. Nah, sekarang seperti ini. Orang mencintai itu seharusnya memerdekakan, apa kemudian mengikat? Mengikat. Hah? Seharusnya itu mengikat. Memerdekakan lah. Mau orang cinta kok ya silahkan kamu merdeka. Tapi prakteknya ketika kemudian orang itu jatuh cinta, dia itu bukannya memerdekakan, tapi malah dia mengikat. Ayo kamu hanya bersamaku saja, jangan sama orang lain. Kalau sama orang lain langsung cemburu. Jadi di sini sebetulnya getaran nafsu seperti itu selalu menjadikan orang lain atau objek yang dia nafsui sebagai korbannya. Sebab ini orang pacaran itu kan lucu. Habis pacaran itu tersambung silaturahim apa tersambung permusuhan? Bung satu orang harusnya. Loh, nyatanya habis pacaran mereka musuhan kok. Kebanyakan saling benci itu loh. Kebanyakan saling benci. Lah, kenapa mereka saling benci? Karena ketika mereka berhubungan dalam pacaran, mereka itu saling memuaskan diri. Itu loh. Si cewek minta dipuaskan oleh si cowok bahwa iya aku mencintaimu, puaskan aku. Si cowok korban apa bukan? Korban. Si cowok juga seperti itu. Aku mencintaimu, kamu harus memuaskan aku, kita harus hidup. Mereka itu saling melempar nafsu, menjadikan pasangannya masing-masing sebagai korban pemuas hatinya. Jadi orang cari kepuasan. Makanya, loh, orang-orang kalau dicintai itu terhormat kan seharusnya. Orang habis dicintai itu terhormat. Tapi coba sekarang, orang habis pacaran, dia itu terhormat apa ternoda? Ternoda. Oh itu cewek murahan kok. Ya kan ternoda kan? Itu cowok playboy kurang ajar. Ya, murahan jadinya itu. Kan aneh katanya dicintai. Orang kalau dicintai itu dimuliakan. Tapi ternyata habis pacaran, kemudian apa? Yang ada adalah ternoda. Itu cinta apa nafsu berarti? Nafsu. Nafsu. Karena ketika pacaran itu yang ada adalah menjadikan orang yang kita cintai sebagai korban pemuas diri kita. Itu loh. Itu. Sebagai korbannya. Nah, orang saling mengorbankan yang muncul adalah dendam. Kamu saya suruh-suruh terus untuk memuaskan saya. Ayo ayo cuci baju, ayo sapu rumah. Habis itu, ayo ambil ini, ambil itu, ayo bersihkan ini, bersihkan itu. Sampai nggak istirahat, capek nggak? Capek. Makanya orang habis pacaran pasti kecapean mentalnya, kecapean emosinya. Karena kecapean akhirnya apa? Capek, sakit hati, dendam pasti. Nah, kamu saya suruh-suruh terus, dendam kan? Nah, itu. Saya suruh-suruh terus kamu dendam. Itu. Sama orang habis pacaran itu mereka itu saling memuaskan diri. Makanya yang muncul kemudian adalah dendam, rasa benci. Makanya orang habis putus pacaran jarang yang terjalin silaturahim. Yang ada ya iya, bisa jadi malah saling benci. Karena apa? Di sana baru terjadi sebuah hubungan-hubungan yang saling memuaskan. Ini. Loh, padahal yang namanya cinta itu kan seharusnya sehabis melakukan sesuatu muncul yang namanya kemuliaan. Karena cinta itu kan memuliakan, bukan menghina itu bukan. Cinta itu bukan merendahkan, tetapi memuliakan. Seharusnya kalau memang dalam pacaran itu cinta, orang putus pacaran itu mereka makin mulia loh. Putus pacaran, wah itu dia benar-benar soleh sekarang. Ibaratnya haji mabrur. Makin soleh, makin taat ya gitu kan. Tapi orang habis pacaran nggak ada yang mabrur, itu nggak ada.
Ya. Habis pacaran mereka nggak ada yang mabrur. Dikarenakan apa sih? Ya ini, yang ada ketika pacaran itu adalah orang yang saling memuaskan sehingga kemudian apa? Justru menjadikan orang yang dicintai korban pemuas hatinya. Ini. Loh, kemudian orang yang menemukan cinta seutuhnya itu seperti apa? Yang cinta murni seperti apa? Orang yang menemukan cinta murni itu ya orang yang tidak bisa menjadikan orang lain itu korban pemuas hatinya. Contohnya kayak gini, kamu jatuh cinta ya. Dan begitu jatuh cinta, kamu kan ingin memuaskan diri kepada orang yang dicintai dengan ada hubungan spesial, sering ketemu, sering dekat, bahkan ya untuk urusan nafsu seksual ya gitu ya, harus dilayani juga kan. Tapi ternyata ketika kamu jatuh cinta, si cewek itu kemudian menolak. Kamu bisa memuaskan diri nggak sama dia karena menolak? Tidak bisa. Tidak bisa, karena si cewek menolak, kemudian kamu tidak bisa memuaskan diri. Berarti kamu mengalami patah hati. Nah, orang yang tidak bisa memuaskan dirinya kepada orang lain, itu orang yang baik apa orang yang biadab? Tidak bisa memuaskan diri kepada orang lain. Orang baik apa orang biadab? Biadab. Tidak bisa memuaskan diri kepada orang lain. Orang baik. Orang baik ketemunya kan. Makanya cinta yang seutuhnya itu justru apa? Diterima atau dimiliki oleh orang-orang yang patah hati. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadikan orang lain sebagai korbannya. Kebalikan itu. Jadi orang ketika patah hati dia itu menemukan cinta sebetulnya. Karena apa? Dia tidak bisa apa-apain. Dia tidak bisa menjadikan orang yang dia cintai sebagai korban nafsunya, nggak bisa. Ini dia menemukan cinta yang murni. Ya gitu loh. Nah, ini makanya orang yang patah hati itu menemukan kemuliaan. Saya kasih contoh misalkan Zuleha. Zuleha itu disebut-sebut dalam Al-Quran. Diceritakan bahwa dia itu pernah mencintai Nabi Yusuf. Itu. Tapi dia mengalami patah hati. Sampai akhirnya kemudian Zuleha ini terkenal sebagai orang yang hanya mendekat kepada Allah. Gara-gara patah hati kemudian dia mengenal iman, dia mengenal agama tauhid, mengenal agamanya Nabi Yusuf. Sehingga ceritanya itu sesudah dia patah hati karena dia mengejar-ngejar Yusuf tapi Yusufnya itu lari terus, itu ya. Itu akhirnya si Zuleha itu kerjanya cuma zikir kepada Allah. Ya mungkin kalau zikirnya orang Islam ya kerjanya la ilaha illallah la ilaha illallah kayak gitu. Dia itu kemudian mengalami yang namanya patah hati sehingga akhirnya dia itu hanya fokus kepada Allah. Nah, gara-gara dia fokus kepada Allah, akhirnya dia itu diangkat sebagai wali Allah. Salah satu wali Allah ya Zulekha gara-gara patah hati. Itu. Nah, Al-Quran memuji Zulekha, itu berarti Zulekha itu orang baik. Begitu ya. Nah, karena Zulekha itu orang baik, kayak gitu, itu berarti apa? Zulekha itu orang yang menemukan cinta. Karena cinta itu adalah kemuliaan. Zulekha makin ternoda apa makin mulia gara-gara patah hati? Makin mulia. Makin mulia karena diangkat sebagai wali Allah, kemudian Al-Quran memujinya. Nah, berarti memang orang yang mendapatkan cinta justru adalah orang yang patah hati. Yang ditolak cinta itu loh. Itu murni dia mau memuaskan tapi nggak bisa. Ini. Atau yang kedua, orang yang kemudian dia tidak bisa memuaskan nafsu kepada orang yang dicintai, itu adalah orang yang menahan diri. Karena apa ketika menahan diri, dia itu tidak menjadikan menahan diri untuk tidak menjadikan orang yang dia cintai itu sebagai korban pemuas hatinya. Iya, saya cinta dia. Kayak gitu. Iya, saya cinta dia. Saya ingin ketemu dia. Ditahan. Kan gagal mau menjadikan dia sebagai korban kan, korban nafsu. Kemudian lagi,
Iya, saya bernafsu sama dia, ingin melakukan perbuatan mesum misalkan aja dia. Tapi dia menahan diri, ya. Akhirnya apa? Tidak menjadikan dia sebagai korban memuas nafsunya. Ya ini orang yang menemukan cinta. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mulia apa enggak? Gara-gara dia menolak Zuleha. Mulia. Mulia. Itu loh. Al-Quran memuji kan kepada Nabi Yusuf. Itu loh. Ternyata itu. Tapi kemudian orang yang kemudian dapat pacar banyak, gonta-ganti pacar, yang pacaran istiqomah sampai 20 tahun ya gitu. Terpuji nggak coba? Tidak terpuji. Karena mereka orang yang menjadikan orang lain atau orang yang menjadikan orang yang dicintai sebagai korban pemuas nafsunya. Gitu. Makanya orang yang menemukan cinta justru ada dua. Kalau nggak orang patah hati, orang yang menahan diri. Itu seperti itu. Kecuali kemudian kita sudah melakukan pertanggungjawaban dengan nafsu kita sendiri. Artinya kita menjadikan orang lain sebagai korban pemuas kita, itu karena kita makhluk sosial ya sewajarnya. Kayak gitu loh. Saya misalkan punya uang, kemudian saya beli rokok. Kan berarti saya ingin dipuaskan, dilayani untuk membeli rokok. Berarti kan saya menjadikan si penjual itu korban pemuas saya kan. Kayak gitu loh. Tapi apa? Itu sudah legal. Karena jelas sudah ada yang namanya pertukaran energi. Kamu ngasih rokok sama saya ngasih uang sama kamu, ngasih keuntungan sama kamu. Nah, ini kan sudah legal. Makanya jual beli itu adalah legal. Sebetulnya dalam jual beli, hakikatnya itu di sana itu ada orang yang saling memuaskan diri, saling menjadikan orang lain sebagai korbannya, tapi legal. Kayak gitu. Sama saja dalam persoalan mencintai juga seperti itu. Mencintai kalau masih buas, ya sudah, jatuh cinta saja langsung menggoda, langsung mendekat, ingin dipuaskan. Lalu terjadi hubungan mesum. Tapi kalau sudah legal dengan pertanggungjawaban, ini menjadi kehormatan. Contohnya menikah. Kamu menikah dengan cewek, kamu mencintai si cewek. Sebenarnya kamu ketika menikah ingin dipuaskan loh, sama si perempuan, sama si cewek. Tapi dengan cara legal, gitu loh. Ini maharnya, dilamar dulu pakai etika, lamar dulu sama orang tuanya. Kemudian menikah dengan membayar mahar. Secara adat juga dibayarkan, harus bayar besan dan lain-lain sebagainya, dibayarkan semua. Kemudian apa? Hubungan rumah tangga, punya anak ya dirawat bersama, punya uang ya berbagi bersama. Akhirnya legal di situ, tidak menjadi cacat. Itu. Pada dasarnya ketika orang itu menikah, sebetulnya mereka ya sama orang yang saling menjadikan orang lain itu sebagai korban. Sama-sama bernafsu, tetapi dijalani dengan cara yang legal. Gitu loh. Nah ini kita kembali, ini malah bicara cinta ya. Cinta model apa saya juga nggak tahu ini. Nah, kita kembali bahwa nafsu itu mematikan. Ini cewek yang tadi di Metro Mini, jadinya nangis. Karena apa? Dia sadar bahwa saya kok mau dijadikan korban. Korban, apa tadi namanya? Nafsu. Ya, korban nafsu seks, korban nafsu apa namanya menggoda dari si para preman tersebut. Dan apa? Sesudah kami itu dipalak, si cewek digoda sampai nangis. Semua penumpang yang ada di situ diturunkan di tengah jalan. Tidak ada yang sampai ke alamat tujuan. Memang mereka sudah merencanakan untuk berbuat jahat. Gitu. Ini nafsu itu selalu mematikan, menjadikan orang lain sebagai korban. Itu karakternya nafsu begitu. Nah, makanya orang kalau bernafsu itu akhirnya malah dia itu dihindari atau dia itu malah kemudian akan kehilangan sesuatu yang ingin dia peroleh. Gitu. Kalau kita terlalu bernafsu, kita justru akan kehilangan sesuatu yang ingin kita peroleh. Misalkan kayak gini, kamu jatuh cinta sama cewek, tapi nafsumu gede banget. Hasrat cintanya gede banget.
itu malah apa? Si cewek itu benci. Tapi nanti kalau kemudian kita sudah biasa-biasa saja, atau mungkin kita sudah lupa, si cewek malah mengejar gitu. Saya ada teman, dia itu ya mungkin nafsunya kegedean juga mungkin. Dia ngomong kayak gini, saya itu dulu ya waktu cewek, itu kalau saya cinta sama cowok, cowoknya seenaknya sendiri, ya gitu. Lah, sekarang saya sudah menikah, malah mereka pada mendekat. Ini saat kita bernafsu, malah mereka menjauh. Saat kita sudah lupa, malah mereka mendekat. Karena apa? Ketika kita mencintai dengan hasrat penuh, yang muncul adalah obsesi, yang muncul adalah bernafsu. Ketika yang muncul adalah obsesi, yang muncul adalah nafsu, kita cenderung akan menjadikan orang lain sebagai korban pemuas hati kita. Lah, kalau cewek di Metro Mini saja digoda itu ketakutan karena nafsu yang besar dari kondek apa namanya dari kernetnya, maka sama, kita jatuh cinta kok kemudian nafsu kita sangat besar gitu. Ngebet bahasanya ya, kita sangat ngebet, justru malah biasanya kita ditolak sama orang yang kita cintai. Lah, saat kita lupa ya, ini orang yang kita cintai tidak begitu kita nafsui. Kita netral. Akhirnya si cewek itu malah mendekat sama kita. Orang yang kita cintai malah mendekat sama kita. Makanya benar teman saya. Loh, sekarang saya sudah menikah. Dulu waktu masih lajang, saya cinta sama cowok, cowoknya jauh terus. Tapi sudah menikah, malah cowok yang dulu menjauh sekarang pada mendekat. Karena apa? Saya sudah menikah, pikirannya saya harus melayani suami. Nah, dengan si cowok sudah nggak nafsu lagi. Karena sudah nggak nafsu, malah jadinya mendekat. Ini. Memang ya begitu. Saya pernah melakukan uji coba. Apa iya betul yang namanya nafsu itu menjadikan kita tertolak, menjadikan kita itu kemudian tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Hati bernafsu. Saya pernah melakukan uji coba. Asli ini eksperimen saya lakukan sendiri. Itu. Waktu itu ya, saya itu baru pesan neon box untuk usaha laundry saya. Neon boxnya model yang bulat itu. Nah, saya pesan online di Shopee. Ketika neon box-nya sampai, itu kan saya ya ingin cepat-cepat melihat seperti apa sih. Iya, kemudian dicoba bagaimana coba nyala apa enggak macam-macam kan. Otaknya itu gatel ingin mencoba secepatnya, ya gitu. Betul. Begitu barangnya datang, itu langsung saya buka. Lah begitu saya buka, memang ada kesalahan dari pihak penjual. Di sana tidak menjelaskan neon yang dipakai jenis neon apa, lampu yang dipakai jenis lampu apa. Lah saya nggak tahu kalau lampunya itu ternyata lampu LED yang harus menggunakan adaptor ketika menyalakan. Lah begitu saya buka lampunya, ini ya, langsung stop kontaknya saya colokan ke listrik. Nah, begitu saya colokan ke listrik karena tanpa adaptor, ya, langsung cuma nyala tapi berapa detik aja, led, terus dep, seketika mati, kebakaran berarti kan, gitu. Loh, ini hati saya kecewa banget, ya gitu. Nah, loh, langsung mati. Saya coba bolak-balik, saya colokan, cabut lagi, saya cabut, colokan lagi, saya cabut, colokan lagi, tetap aja nggak nyala. Nah, karena nggak nyala kan jadi saya menghubungi ke pihak penjual. Lo dihubungi karena waktu itu memang saya sudah terhubung di WA untuk pesan jenis ukuran dan sebagainya itu diminta untuk menghubungi di WA. Kayak gitu. Akhirnya saya hubungi. Ternyata dihubungi nggak balas-balas. Ya, dia nggak balas, nggak respon-respon apa yang saya tanyakan kan di hati saya makin bergemuruh. Lah, sekitar setengah jam kemudian baru ada balasan. Ternyata dia menjelaskan, loh itu kan ada adaptornya sudah kami sertakan, kenapa nggak dipakai Pak? Kayak gitu. Saya udah naik darah kan. Loh nggak ngasih keterangan, saya taunya lampu biasa.
Makanya langsung saya colokkan. Kenapa nggak dikasih keterangan bahwa lampunya harus pakai adaptor? Kayak gitu. Dan dilalah ini ya. Kebetulan, kok iya ketika saya unboxing kotak pengirimannya itu adaptornya nggak kelihatan. Ini adaptornya itu nggak kelihatan. Artinya apa? Tersembunyi ya gitu. Lah akhirnya saya cari, sudah saya bisa menghubungi ini, saya cari adaptornya. Iya ada emang. Ya gitu. Saya pasang adaptornya. Sampai waktu itu saya manggil santri. Itu ya. Ini tolong pasangin ini. Lah, waktu itu saya itu langsung mikir, ini harus nyala. Karena saya sudah sangat penasaran, ingin tahu nyalanya seperti apa. Kayak gitu loh. Jadi nafsu saya untuk nyala saat itu gede banget. Bener, santrinya itu kemudian saya apa namanya? Saya suruh untuk menyalakan apa nyambungin kabel adaptor macam-macam. Betul disambungin, tetap nggak nyala. Karena penasaran, bongkar neon boxnya. Beneran. Santri itu kemudian bongkar neon boxnya. Cek, coba kawanunya. Ternyata memang sudah putus. Ya. Tapi saya sudah mikir memang waktu itu saya ingin menguji, sengaja saya itu ingin menguji bahwa betul nggak sih nafsu itu kalau dituruti, hasrat kalau dituruti menjadikan tertolak, menjadikan diri kita tertolak. Sengaja saya itu waktu itu. Lah, karena ini ya, karena memang nggak nyala, oh ini ternyata mati, kayak gitu. Lah, sesudah jelas ini lampunya mati, kayak gitu. Kemudian apa? Saya suruh si santri ini nyari lampu LED yang serupa. Bener dicari. Surah dia muter-muter sampai ada 1 jam, tak 2 jam. Ya di daerah saya itu muter-muter. Setiap ada toko lampu itu diampiri, kemudian tanya ada barangnya apa enggak. Ternyata enggak nemu. Dia balik dengan tangan kosong. Ya, ya. Nah, dia balik dengan tangan kosong. Saya masih aja sengaja menguji memang. Tetap saya nggak mau kalah pokoknya. Nafsu saya harus menang kayak gitu loh. Saya harus puas ya. Loh, bener. Akhirnya saya paksakan adaptornya itu kemudian disambungkan dengan lampu yang sudah mati itu. Dipaksakan untuk tersambung. Begitu dipaksakan untuk tersambung, colokan lagi listriknya. Set. Malah sekalian adaptornya mati. Der. Tambah ringsek kan. Tadinya cuma lampu, sekarang adaptor. Aduh, kayak gitu loh. Dan memang saya sengaja nggak ingin menyerah. Harus selesai malam ini secepatnya. Saya ingin nafsu saya menang. Akhirnya apa? Saya sama santri keluar rumah. Kamu tadi nyarinya pasti nggak serius. Sekarang ayo berangkat bareng kita nyari ke kota yang lebih jauh. Kota terdekat tapi yang lebih jauh kayak gitu kan. Bener. Dia nyupir, saya naik apa? Dia yang nyupir, kemudian saya di sampingnya. Ini benar muter-muter sampai keluar kota untuk mencari adaptor dengan lampu itu LED. Bener, karena waktu itu sudah jam 9 malam, toko-toko elektronik itu sudah tutup semuanya. Nggak nemu. Sudah tanya ke sana ke sini nggak ada yang buka. Tutup semuanya. Sampai Masya Allah. Satu ketika itu mobilnya itu agak berjalan terlalu jauh. Nah, sementara kemudian ada toko listrik yang sudah kelewatan. Nah, saya meminta sama santri, ayo balik arah. Ketika balik arah, nyebrang jalan, Masya Allah, hampir terjadi tabrakan. Ketika lagi balik, sopir nggak lihat ada motor lagi ngebut. Tiba-tiba jarak paling 1 meter, itu ya, ini motornya ngasih klakson. Kayak gitu loh, ngasih klakson. Terkejut, untung ini motornya bisa ngindar. Sehingga tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kecelakaan. Coba bayangkan, karena nafsu, ya, saya itu memang melakukan uji coba karena nafsu. Sudah LED-nya mati, kemudian apa neon box-nya harus dibongkar, berarti kan ada sedikit kerusakan jadinya kan, yang dibongkar. Adaptornya mati dan hampir terjadi kecelakaan. Ini
makin kita bernafsu, justru kita itu makin ringsek. Karena ketika kita itu bernafsu terlalu besar, justru doa yang terunggah kepada Allah itu akhirnya malah tertolak. Sebab nafsu itu cenderung akan selalu menjadikan orang lain atau objek yang kita nafsui sebagai korban pemuas hati kita. Yang ditemukan adalah ringsek, makin ringsek, dan makin ringsek ini. Maka apapun, kalau kita itu hasratnya terlalu tinggi, kemauan apapun, keinginan apapun, kebutuhan apapun, kalau hasrat kita terlalu tinggi, kita terlalu bernafsu, pasti yang terjadi adalah kegagalan, dan kegagalan kita tidak akan pernah menemukan kebaikan. Malah kalau kita nafsunya makin gede, persis seperti saya, bisa terjadi kecelakaan dan kerugian. Adaptornya harganya mahal kan ternyata. Hampir separuh harganya on box. Adaptor sama LED. Nah, saya mengalami kerugian begitu besar dan hampir saja terjadi kecelakaan. Itu nafsu seperti itu. Makanya asli, orang yang kalau mencintai hasratnya gede banget, dia mudah patah hati. Nyebelin. Karena apa? Nafsunya terlalu gede. Orang yang terlalu bernafsu ingin punya uang, malah dia miskin sekalian. Begitu. Orang yang terlalu bernafsu untuk mengontrol orang lain, terlalu bernafsu untuk berkuasa dan lain sebagainya, dia itu akan mengalami musibah-musibah, mengalami kegagalan yang banyak. Karena memang ini, kita harus bisa mengontrol diri kita, obsesi-obsesi kita sendiri. Kayak gitu. Dan biasanya, saya itu ada cerita. Salah satu guru saya itu hidup di kota Magelang. Beliau itu karena di Magelang itu kan daerah dataran tinggi, karena itu berada di ketinggian Pulau Jawa, di tengah-tengah Pulau Jawa Magelang itu kan, sehingga sumur di sana itu sangat dalam, butuh kedalaman 30 meter sekitar itu baru ada air. Rata-rata sumur di Magelang itu 30 meteran. Itu. Nah, suatu ketika dia itu pindah rumah. Lah, dia pingin banget yang namanya bikin sumur. Walaupun sebetulnya sudah ada PDAM, tapi dia nggak pingin. Pokoknya saya nggak pingin PDAM, saya pingin bikin sumur sendiri. Nggak tahu otaknya dari mana nih itu. Pokoknya ya pingin. Ya mungkin karena beliau juga punya uang mungkin ya, kayak gitu. Lah, dia itu sengaja memang ingin bikin sumur bor. Nah, terus menghubungi tukang bor, gitu kan. Nah, ketika kedalaman 10, 20, 30 belum ada air. Padahal umumnya di Magelang itu 30 meter ya sudah ada air. Tapi memang di daerah situ terkenal sekali sumur itu susah sekali untuk dibangun. Memang. Karena saking dalamnya itu. Sampai kedalaman 30, 40, 50 belum ada air. Nah, pada kedalaman 60 ini sudah mulai ngantem batu gede. Kayak gitu loh. Sehingga ya ada bor, ada apa itu sudah mulai mengalami kerusakan. Sampai kemudian ke kedalaman 80 meter, belum juga keluar air. Tapi apa? Guru saya ini memang sama seperti saya tadi itu. Berapapun harganya, saya bayar. Yang penting keluar air. Mau 100 meter, mau berapapun saya bayar. Mau bisa bikin sumur satu, kok bisa hampir habis 100 juta. Itu loh. Karena sudah banyak, tapi dia nggak mau menyerah. Ini. Nggak mau menyerah. Terus dibor aja. Lah, pada kedalaman 80, ini yang sudah kecapean malah tukang bornya. Lah, nggak mungkin ini keluar air. Kayaknya nggak mungkin. Ini batu sudah ditembus. Batu gedenya. Sekitar 20 meter batu gedenya itu. Sudah ditembus. Belum juga ada air. Tapi guru saya ini memang dia ya punya nafsu untuk menemukan air. Nggak mau kalah. Tetap bor aja. Hingga akhirnya menyerah tukang bornya itu. Lah, setelah tukang bornya menyerah, dia juga akhirnya kan, tuh kayak gini ya. Itu loh. Ya ini, bernafsu menjadikan kita malah tidak menemukan apa yang kita inginkan. Doa kita malah tertolak. Itu. Sampai akhirnya, kemudian beliau itu dalam kondisi
rileks. Artinya rileks, pikirannya sudah tidak begitu terobsesi dengan sumurnya itu loh. Dia punya masalah gede, jadinya sibuk ngurusin masalahnya sendiri. Kan lupa dengan obsesi mengebor sumur. Kayak gitu. Lah, dalam kondisi dia itu lagi rileks, karena mengurusi masalah tersebut, dia itu iseng-iseng. Cuman baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat Dewi Hajar, Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, ketika menemukan sumur Zam-Zam itu kan. Nah, dia akhirnya apa? Ambil air Zam-Zam. Ambil air Zam-Zam karena belum lama juga pulang umroh, ambil air Zam-Zam. Terus airnya itu dimasukkan ke dalam lubang sumurnya itu loh, air Zam-Zamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim, buka-buka keluar air. Kayak gitu loh. Terus dia pergi ngurusi masalahnya lagi kayak gitu kan. Bodoh amat. Ternyata lucu. Pagi-pagi sumurnya itu sudah keluar air. Ini loh, kita diijabah doanya oleh Allah justru setelah kita itu sudah tidak bernafsu, kita itu lengah. Makanya biasanya kalau kita itu sedang ngebet-ngebetnya berdoa, justru malah apa? Nggak dikabulkan. Sesudah kita lupa, malah kemudian dikabulkan. Gitu. Tapi juga kita jangan menyalahkan bahwa orang bernafsu itu bersalah, tidak. Karena ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepadaku, kepada Allah, kepada Allah. Astajib lakum, maka aku akan mengijabahi. Ini janji Allah loh. Nah sekarang kalau tidak berdoa, tidak meminta, Allah mau mengijabahi apa? Mau meminta juga enggak. Kayak gitu loh. Meminta juga enggak, mau dijabahi apa? Kayak gitu. Makanya orang kemudian punya nafsu, itu menunjukkan dia itu punya doa. Maka kita bernafsu nggak ada salahnya. Dan apa? Makin ambisi kita gede, itu doa yang akan diijabah oleh Allah juga potensinya makin gede. Karena apa? Kita meminta sesuatu yang besar. Ya gitu loh. Makanya orang yang cita-citanya kecil, ya dia juga akan mencapai sukses sesuai dengan cita-citanya. Cita-citanya kok kecil, ya suksesnya kecil. Impian kok cuma jadi ketua RT, ya sudah jadi ketua RT aja kan, kayak gitu loh. Impian kok cuma jadi tukang becak, ya sudah, itu aja yang diijabah. Beda dengan orang yang punya impian besar. Bung Karno sesudah berkuasa di Indonesia, dia ingin punya pengaruh secara internasional. Akhirnya dia itu mulai berperan secara internasional. Ada bikin KTT non-blok, bikin gerakan non-blok, macam-macam. Ya gitu loh. Karena dia ingin berpengaruh secara internasional. Ambisinya besar, ijabahnya juga besar. Ini. Lah, makanya orang yang bernafsu itu nggak ada salahnya. Makin gede nafsunya, sebenarnya makin baik. Nanti potensi diijabah juga makin gede. Kayak gitu loh. Kita nggak salah. Cuman kita harus sadar. Prosesnya adalah saat kita bernafsu, malah segalanya berantakan. Saat kita sudah tidak bernafsu, saat itulah kemudian Tuhan baru mengijabah. Prosesnya itu. Jadi orang berdoa itu harus sakit-sakit dahulu. Sakit-sakitnya ini tidak diijabah dikarenakan apa? Diri kita yang belum netral. Nafsu kita masih terunggah terus masih mau menjadikan korban apa yang kita inginkan. Jadi korban pemuas diri kita. Apa saja itu disuruh memuaskan hati kita. Itu. Ini dalam proses berdoa. Lah, selagi kita itu masih bernafsu, doa nggak akan diijabah oleh Allah. Karena ya tahu sendirilah. Cewek aja nangis dinafsui. Ya gitu kan. Apalagi Allah dinafsui. Ya sudah, ini orang kok bernafsu banget sih. Tolak sama Allah. Ya gitu, ditolak doanya sama Allah. Lah nanti ketika kita sudah reda, kita sudah rileks, biasanya kita lupa. Itu baru Allah itu mengijabahi. Dan lupanya ini nggak usah dibikin-bikin. Secara otomatis lupa itu terjadi sendiri. Karena apa sih? Ketika kita berdoa, hasrat kita masih gede, terus berdoa, nanti kita capek sendiri. Saat capek, pasti orang itu akan meninggalkan loh. Ditunggu kok lama banget, bosen nih. Pasti orang akan melupakan dengan doanya. Saat kita lupa, justru ijabahnya itu baru turun. Gitu. Ini memang prosedur kita itu terhubung dengan Allah seperti itu.
Jadi kesimpulannya ya, memang doa kita, keinginan kita tidak akan pernah terwujud kalau kita itu masih bernafsu. Apalagi nafsunya gede, gitu loh. Tapi kita jangan merasa bersalah kita punya nafsu. Karena dengan kita punya nafsu, itu artinya kita ada doa yang dipanjatkan oleh Allah. Dan kalau kita itu kemudian punya doa kepada Allah, pasti akan diijabah. Cuma kita harus sadar, prosesnya ketika kita bernafsu, doa tidak diijabah. Nanti menunggu kita reda. Sesudah kita reda nafsunya, berarti kita lupa dengan apa yang kita inginkan, itu justru baru diijabah oleh Allah. Itu loh. Jadi nggak ada salahnya kita bernafsu, nggak salahnya kita manusia kok, memang dikasih nafsu, ya gitu loh. Dan nanti lupanya ini ya, kita reda dari nafsu tersebut, kita lupanya itu tidak usah dibuat-buat, alami saja, lupa sendiri kok. Kita punya keinginan nggak tercapai-tercapai, pasti pergi sendiri, kita akan menolak sendiri itu. Akhirnya kita lupa, karena saking capeknya menunggu diijabah, nggak dijabah-ijabah. Itu kita lupa sendiri. Nah, saat lupa itu biasanya malah mendekat, kayak gitu. Mungkin seperti itu.